kasus Pina gimana? Kenapa Hotman diam saja? Monjong yang siapa yang diam sih? Hola netizen yang tercinta, Hotman Paris memberikan beberapa sentilan pedas kepada berbagai pihak yang dianggapnya tidak bertindak. Salah satu sentilan terbaru Hotman Paris ditujukan kepada Ibu Widya yang menuduhnya diam dalam penanganan kasus tersebut. Menurut Hotman Paris, ia tidak diam dan justru telah menyerukan pembentukan tim pencari fakta karena jalur hukum formal saja tidak cukup untuk mengungkap kasus ini. Hotman Paris menyebutkan adanya perbedaan signifikan dalam BAP dari tahun 2016 dan 2024 yang membuat kasus ini menjadi semakin rumit. Hotman Paris juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Ibtu Rudiana ayah Eki. Hotman Paris mengaku bahwa utusan Ibtu Rudiana tiba-tiba menghampirinya untuk meminta Hotman menjadi kuasa hukum Rudiana. Namun Hotman Paris menolak permintaan tersebut karena sebelumnya ia merasa tidak ditanggapi oleh Ibtu Rudiana saat mencoba berkomunikasi. Halo para monjong-monjong yang selalu menanya kasus Pina gimana? Kenapa Hotman diam saja? Monjong yang siapa yang diam sih? Ya, yang teriak-teriak agar dibentuk tim pencari fakta kan Hotman. Karena aku tahu kalau hanya jalur melalui KUHAP, kalau hanya jalur melalui peradilan terhadap Peggy, tidak akan terungkap lagi kasus ini. Nanti Peggy akan dibawa ke sidang, mungkin bebas, mungkin tidak bebas, tapi kasus the real sebenarnya tidak terungkap. Padahal BAP tahun 2016 total bertentangan dengan BAP tahun 2024, ya. Jadi something wrong. Jadi kalaupun BAP tahun 2024 dibawa ke pengadilan, maka semakin sah terbukti ada dua perkara yang sama tapi putusannya berbeda didasarkan kepada dua BAP yang berbeda. Dulu disebutkan yang dua DPO itulah yang mengantar almarhum ke flyover. Itu di BAP. Kenapa penyidiknya tidak diperiksa yang 2016? Sementara sekarang katanya fiktif, ya. Kemudian dulu disebutkan semua mengatakan Peggy adalah salah satu pelaku. Tapi sekarang 5 mengatakan bukan pelaku yang 2024. Dan apakah Peggy yang sama? Jadi kunci utamanya itu adalah penyidik di tahun 2016 itu harus diperiksa. Halo Propam, di mana kamu? Tanpa itu nggak akan terbongkar. Keluarga Pina nggak bisa apa-apa karena tidak ada upaya hukum. Kami kuasa hukum keluarga Pina nggak bisa apa-apa karena saya ngerti hukum. Nggak kayak lu hanya ngomong monyong. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Abang Hotman luar biasa mulut Anda monyong-monyong. Siapa yang monyong-monyong? Punya masalah sama Widya ya, sebut dong namanya ya. Nama Widya nggak mau disebut, nama pengacaranya nggak mau disebut ya. Kalau orang jangan langsung sebut nama orang ya. Kalau Anda bilang para monyong, ada pengacara goblok tolol ya yang nggak tahu apa-apa, kira-kira mau masuk TV dengan murahannya ya, tidak bisa seperti itu ya Bang Hotman. Anda harus menyebut nama orang ya, jantannya seseorang harus menyebut nama, jangan suka menyindir. Itu pecundang kalau menyindir itu ya, saya tidak suka ya. Anda tadi bilang Anda kalau tidak ada ini baru katanya kasus Pina ini akan mengambang ya, jadi disuruh para monyong-monyong ya, disuruh ke ini, ke Jokowi atau ke ini tiga apa tadi Komisi 3 Perpukan ya, itu disuruh 3 tempat kita disuruh. Nah begini Bang, kalau Abang tahu dari awal kasus ini sudah tidak ada rekam jejaknya, kenapa Abang mengunggah? Kenapa Abang menjadi pengacaranya ya? Kenapa Anda ngoyo menjadi pengacara gitu loh, kalau memang kemampuan itu tidak ada ya. Sekarang Anda ambil alasan, katanya kasus Sambo ada mayatnya, kasus Pina nggak ada mayatnya, udah 8 tahun yang lalu. Itu alasan itu ya.
alasan basi yang Anda sebut, ya. Kalau Anda tahu ini rekam jejaknya sudah nggak ada, Hotman Paris Hutapea, ya, yang terhormat, seharusnya Anda tidak ngoyo untuk menjadi pengacaranya Vina, ya. Jangan jadi pengacaranya. Sekiranya Anda tidak mampu membuktikan siapa yang bersalah dan siapa pelaku dari Vina, ya, jadi salah tangkap itu terbanyak, ya. Anda tidak mendengar, Anda tidak akan menjerit hatinya. Tapi bagaimana dengan kami? Kami seorang ibu, ya, mendengar anak orang lain ya, diinjak oleh polisi. Kemana hati nurani Anda sebagai manusia? Mereka memang bukan keluarga kita, tapi ada kemanusiaan sedikit untuk sesama, ya. Sekarang Anda bilang ambil alasan kalau kasusnya Sambo sama kasusnya Vina itu beda karena ada mayatnya. Kalau nggak salah, sebenarnya saya pernah dengar, ya, Anda bilang kalau si Vina ini pernah dipisum, ada maninya. Nah, kalau ada maninya, kenapa Anda sampai bilang tidak ada mayatnya? Ya, ada mayatnya Vina, ya. Orang mati itu pasti ada mayatnya. Apalagi ini mati, dan kecuali dia mati terbakar, mati hanyut, tentu mayatnya nggak ada. Makannya aja ada, bos, ya. Apa dengan cara ini Anda akan bilang bahwa Vina itu tidak meninggal, ya? Kalau saya lihat diamnya kakaknya Vina, saya tidak yakin kalau Vina ini meninggal, ya, karena ini alasan-alasan aja. Sebenarnya kasus apa yang ingin ditutupi? Apa masalah narkoba? Kalau memang ini masalah narkoba aja. Kalau masalah ini, masalahnya Vina, kita selesaikan masalah Vina. Karena apa? Egy Setiawan ini buruh bangunan jadi korban. Sudah banyak orang jadi korban. Itu pun nggak ada yang kaya yang jadi korban. Semua mereka orang miskin, ya. Kalian tekan, masuk penjara, disuruh minum pipisnya para polisi. Ada nggak kemanusiaan kalian, ya? Kita harus punya kemanusiaan. Kalau ini alasan Anda karena kasus Sambo ada mayatnya, kasus Vina nggak ada mayatnya, kenapa Anda menangkap Egy Setiawan? Atas dasar apa kalian menangkap Egy Setiawan? Kalau mayat Vina saja hilang, bagaimana kalian menangkap Egy Setiawan? Ya, kalian tidak punya bukti, ya. Kalian solimi orang lain. Orang kaya tidak bisa kalian solimi karena berduit. Bagaimana dengan mereka yang miskin? Sebenarnya itu bukan alasan, ya. Kalau memang benar-benar pengacaranya Vina ingin mencari tahu tentang korbannya, kenapa Anda menjadikan Linda sebagai saksi? Kenapa tidak sekali-kali kakaknya Vina untuk menjadi saksinya? Kalau saya lebih yakin kakaknya Vina akan jadi saksi, lebih akan terang menerang. Karena apa? Tidak ada yang lebih tahu tentang Vina selain kakaknya, ya. 3 bulan, 2 bulan sebelum wafat Vina, tentu kakaknya lebih tahu Vina ini bergaul sama siapa, pacaran sama siapa, bagaimana pergaulannya Vina. Itu kita akan temukan titik terangnya dari kakaknya Vina, ya. Justru kalian bawa mundar-mandir si Linda gila, kalian jadikan saksi. Orang gila nggak bisa jadi saksi, ya. Orang sinting dijadiin saksi. Coba kalian panggil kakaknya Vina, dudukin kakaknya Vina, tanyain 3 bulan, 4 bulan sebelum dia meninggal, dia pacaran sama siapa, bergaul sama siapa, bagaimana pergaulannya Vina ini, ya. Karena kejadian ini keluar dari konteks, Bang, ya. Katanya kalau kita baca sejarah peninggalnya Vina, katanya karena geng motor. Tapi kalian tidak mencari tahu tentang geng motor, ya. Para netizen sudah berjuang, ya, menaikkan semua foto-foto geng motor yang ada di Cirebon. Apa kalian peduli? Apa kalian lihat, ya? Mata kalian buta, kalian nggak lihat itu, ya. Apa pernah kalian periksa semua geng-geng motor itu? Kan tidak. Maka kalian cari alasan, ya. Sekarang kalian cari alasan, katanya mayatnya nggak ada, katanya udah 8 tahun, udah kalau rekam jejaknya udah nggak ada. Kenapa Peggy dijadikan sasaran? Apa karena sama seperti yang dikatakan oleh Komarudin, katanya kenapa nama Peggy itu sama dengan nama yang ini, yang buron? Sama namanya, tetapi kalaupun kan beda. Masa Peggy yang sana yang Peggy yang sini yang terima jadi penjara? Apa karena ini miskin, ya? Apa karena ini dia nggak punya duit? Yang Peggy yang sana anaknya ini orang kaya, ya. Ini masalahnya pengacara, ya, yang terhormat Hotman Paris, ya. Anda pilih kasih, ya. Kalau orang kaya Anda sanjung, orang miskin Anda taruh di telapak kaki Anda, ya. Ingat, Hotman Paris, kami tidak akan tinggal diam, ya, sampai kalian menemukan aslinya, ya. Kalau saya lihat dari pengacaranya Linda ini, ya, dari Putri, ya. Putri ini sangat luar biasa mulutnya, ya, memfitnah tentang Egy Setiawan, ya. Katanya otak pelaku dari Vina dan Egy.
kami minta bukti itu ya. Si Putri ini harus bertanggung jawab lah. Kami minta bukti ya. Kalau untuk sidang ya, kalian jangan keraskan cuman pengacaranya Peggy. Kan kalian yang menuntut, menginginkan kalau pelakunya Vina itu dihukum dengan setimpal sesuai dengan kelakuannya. Ini yang saya bingungkan dari kakaknya Vina. Kakaknya Vina ini sebenarnya mencari duit atau mencari keadilan buat adiknya ya. Kalau benar-benar kakaknya Vina mencari keadilan buat adiknya, tentu dia akan bersedia menjadi saksi. Dan kalau Anda benar-benar pengacaranya Vina, tentu Anda akan menghadirkan kakaknya Vina untuk menjadi saksi ya. Tidak ada yang lebih tahu tentang Vina selain kakaknya. Kenapa kalian diamkan ya? Malah kalian bawa Dinda yang gila sinting itu. Buat apa? Orang yang jadi saksi harus orang yang waras ya. Jangan bawa orang gila ya, karena seolah-olah kalian menutupi kasus itu. Kalian menjadikan orang lain mencari kambing hitam ya. Kalian menyelamatkan ya. Kami bukan tidak membaca kritis otak kalian semua ya. Sekarang jangan pakai alasan, apalagi Anda pakai monyong-monyong ya. Jangan bilang monyong-monyong. Saya nggak semua itu. Bibir saya seksi, ngerti apa? Bibir kami orang Sumbawa manis kayak madunya gitu ya. Monyong-monyong kayak aja bilang monyong-monyong ya. Kalau Anda bertanggung jawab, Anda benar-benar menjadi pesaksi pengacaranya Vina, coba jadikan saksi itu kakaknya Vina. Kita akan temukan jalan, karena tidak ada yang lebih tahu tentang Vina selain kakaknya. Coba Anda tanya, sebelum meninggal wafatnya Vina 3 bulan atau 2 bulan, Vina itu bersahabat sama siapa, pacaran sama siapa, dia bergaul sama siapa. Itu titik terang itu di kakaknya Vina, bukan di Linda. Karena sekarang Anda bilang kasusnya beda.